Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Puspa Garden. Video kali ini kami akan coba sharing sedikit ya sobat tentang bagaimana cara merawat tanaman Sansevieria, atau orang kita itu lebih mengenalnya dengan nama tanaman lidah mertua ya sobat. Nah, mungkin yang tersobat ada yang baru mau menanam tanaman Sansevieria ini, atau sedang mencari-cari cara bagaimana cara merawat tanaman Sansevieria ini. Mungkin sobat bisa menonton video ini sampai akhir ya sobat ya. Nah, langsung saja kita coba bahas ya sobat ya, bagaimana cara menanam atau merawat tanaman Sansevieria ini, pupuknya, media tanamnya, perawatannya, dan juga cara perbanyakannya, serta yang lainnya. Langsung saja kita coba bahas ya sobat ya. Nah, di hadapan sobat ini sudah ada tanaman Sansevieria. Jadi dia itu ada banyak jenisnya sobat ya. Jadi ada berbagai macam jenis dan juga berbagai macam corak warna. Nah, tanaman Sansevieria ini juga berfungsi untuk ini ya sobat ya, memfilter udara atau pembersih udara. Jadi bisa mengurangi polusi dan juga bisa mengurangi radiasi. Nah, jadi tanaman Sansevieria ini rasanya itu sangat cocok ya sobat ya dipelihara di rumah, supaya udara di rumah juga bisa menjadi lebih bersih dan juga lebih segar. Nah, sekarang kita bahas dulu ke media tanamnya. Jadi Sansevieria itu bisa disebut tanaman kering. Jadi maksud dari tanaman kering itu tidak terlalu menyukai air ya sobat ya. Jadi media tanamnya itu harus menggunakan media tanam yang poros. Poros di sini itu maksudnya tidak terlalu menyimpan banyak air. Jadi jika disiram, si airnya itu bisa langsung turun dari potnya ini. Nah, untuk media tanamnya itu di sini saya menggunakan campuran dari pasir malang, ada sekam bakarnya juga, dan juga ada pupuk kandangnya atau komposnya. Jadi untuk perbandingannya itu pupuk kandangnya itu 1, kemudian sekam bakarnya itu 1, dan juga pasir malangnya itu 2 atau 3. Jadi kalau menurut saya itu semakin banyak pasir malang semakin bagus ya sobat ya. Jadi pasir malang itu seperti ini nih. Dia seperti kerikil-kerikil, batu-batu kerikil. Dia itu ada yang halus, ada yang kasar. Sobat bisa membelinya di toko-toko pertanian terdekat mungkin, atau di toko-toko pupuk. Atau ada juga yang menjualnya di ini ya sobat ya, di toko-toko ikan, toko-toko akuarium seperti itu, karena biasanya juga untuk ini, untuk dasar atau bedding di akuarium itu. Nah, kemudian untuk penyiramannya dengan media tanam yang saya gunakan ini, biasanya itu penyiraman kalau nggak hujan itu sekitar seminggu sekali ya sobat ya. Tapi untuk lebih amannya itu sobat bisa cek dulu media tanamnya. Jika sudah kering, sobat bisa melakukan penyiraman. Nah, kemudian untuk penyiramannya itu kalau menurut saya itu bagusnya di pagi hari ya sobat ya, pagi atau ke menjelang siang hari, karena dia akan kena terik panas matahari dan nanti akan cepat kering si airnya itu. Kalau dilakukan pada saat sore hari, nah takutnya kan ada Sansevieria yang seperti ini ya sobat ya. Jadi airnya itu menggenang di tengahnya di sini, di tengah Sansevierianya ini. Nah, takutnya itu nanti membuat si Sansevierianya ini busuk. Nah, jadi untuk tanaman Sansevieria itu untuk penyiramannya itu jangan terlalu sering ya sobat ya, karena bisa membuat si Sansevierianya ini busuk. Yang selanjutnya itu di penempatannya sobat. Jadi Sansevieria ini membutuhkan sinar matahari yang cukup. Jadi meskipun seperti itu, bisa dibilang Sansevieria ini juga tanaman yang cukup kuat ya sobat ya. Jadi sepengalaman saya itu dia cukup kuat untuk diletakkan di luar ruangan atau di outdoor, bisa juga diletakkan di dalam ruangan. Nah, untuk di luar ruangan itu biasanya yang tanaman-tanaman yang variegata yang berwarna putih itu dia mudah ini sobat ya, mudah gosong kalau terlalu panas. Nah, untuk penempatan di outdoor yang terkena sinar matahari langsung dan juga terkena hujan, biasanya itu saat musim hujan sangat rawan terhadap busuk ya sobat ya. Jadi jika saat hujan si daun Sansevierianya ini mudah busuk, terutama yang daun-daun tipis seperti ini nih. Nah, ini contohnya sobat ya, nih ada yang busuk seperti ini daunnya. Ini karena musim hujan, jadi dia mudah busuk seperti ini daunnya. Nah, jadi biasanya untuk para petani Sansevieria, sekulen, dan juga kaktus biasanya menggunakan greenhouse ya sobat ya, dengan menggunakan plastik UV, jadi supaya terhindar dari hujan, karena hujan itu bisa membuat tanaman Sansevieria dan juga sekulen serta kaktus itu mudah sekali busuk. Nah, kemudian untuk penempatan di dalam rumah, misalnya sobat menanam Sansevieria ini meletakkannya di dalam rumah, sobat itu perlu mengeluarkan Sansevieria ini sobat ya. Jadi dikeluarkan misalnya seminggu 2 kali, atau paling enggak seminim-minimnya itu seminggu sekali sobat ya, dijemur di bawah sinar matahari langsung. Karena si Sansevieria ini juga membutuhkan cahaya matahari untuk proses fotosintesis. Nah, biasanya sekalian dikeluarkan, sekalian disiram ya sobat ya. Jadi seminggu sekali bisa sobat keluarkan, kemudian sekalian disiram. Nah, selanjutnya kita bahas ke pupuknya sobat. Jadi untuk pupuk itu kalau saya itu karena tadi media tanamnya itu menggunakan pupuk kandang, jadi tidak perlu repot-repot menambahkan pupuk lainnya sobat ya. Jadi untuk pupuk itu cukup aman, jadi tersuplai dari pupuk kandangnya itu yang di media tanamnya tadi. Tapi jika sobat ingin menambahkan pupuk lain juga bisa menggunakan pupuk NPK, nitrogen, fosfat, dan kalium. Sobat bisa menggunakan pupuk NPK yang ditabur ataupun yang disemprot.
Jadi untuk NPK itu bisa menggunakan NPK yang seimbang aja sobat ya. Misalnya yang 12 12 12 atau 15 15 15. Jadi kandungan NPK-nya itu seimbang. Nah, contohnya pupuk NPK ini sobat ya, NPK Mutiara 16 16 16. Jadi kandungan NPK-nya itu seimbang. Tapi kalau menurut saya yang 16 16 ini itu pupuknya agak panas ya sobat ya. Jadi harus hati-hati untuk menggunakannya. Jadi jangan terlalu banyak penggunaannya dan juga jangan terkena batang ataupun akar si Sansevieria ini. Jadi untuk penggunaannya itu hanya sedikit aja sobat ya. Misalnya segini nih untuk satu pot ukuran segini nih sobat ya, ini ukuran sekitar 17 cm. Jadi dikit aja penggunaannya dan jangan terkena si batang ataupun daun si Sanseviera-nya ini. Untuk penggunaannya itu bisa sekitar 2 minggu sekali ya sobat ya penggunaan pupuknya ini. Nah, kemudian untuk perbanyakan atau budidaya dari Sansevieria ini ada banyak cara sobat ya. Bisa dari biji, jadi jika pohon Sansevieria yang sudah dewasa itu nantinya akan mengeluarkan bunga, dan jika terjadi penyerbukan dia akan menjadi biji. Nah, dengan cara biji itu juga bisa mendapatkan varian-varian baru ya sobat ya. Jadi disilang-silang dengan Sansevieria A dengan Sansevieria B, jadi nanti akan mendapatkan atau menghasilkan tanaman Sansevieria baru. Nah, selain dengan cara dari biji, juga bisa dari pemisahan anakan nih sobat ya. Contohnya seperti ini, jika sudah besar itu dia akan menghasilkan anakan seperti ini. Nah, jika anakannya ini sudah besar dan akarnya sudah cukup, bisa sobat potong untuk dipisahkan dari indukannya. Nah, selain dengan cara pemisahan anakan dan juga dari biji, sobat juga bisa melakukan stek daunnya sobat ya. Jadi daunnya ini bisa dipotong, kemudian ditancapkan ke media tanam. Nah, contohnya yang dari stek daun itu ininya sobat ya nih. Ini daun-daun seperti ini dipotong atau dilepaskan dari Sansevieria indukannya, kemudian ditancapkan. Nah, ini untuk anakannya sudah keluar anakan sobat ya, ini ada 2 anakan. Dan ini jika sudah besar atau sudah cukup banyak akarnya bisa sobat pisahkan dan ditanam secara mandiri. Nah, untuk yang sudah dipisahkan ini sepertinya sobat ya, ini dari stek daun. Jadi dia sudah mulai besar, bisa dipisahkan menjadi satu pot seperti ini. Nah, untuk cara memperbanyak Sansevieria nanti akan kami bahas di video yang lain sobat ya. Jadi jangan lupa untuk subscribe channel ini supaya tidak ketinggalan update dari channel Puspa Garden. Nah, kemudian untuk penanganan hamanya, jadi kalau menurut saya itu Sansevieria ini sangat minim hama ya sobat ya. Sepengalaman saya, ini diletakkan di luar ruangan, di outdoor, ini full matahari dan juga full hujan. Hamanya itu sangat jarang sobat ya, ini nggak ada hamanya. Tapi biasanya itu kalau daun-daun tipis seperti ini, biasanya itu yang makanin daunnya itu ada bekicot ya sobat ya. Bekicot itu biasanya memakan daun-daun yang tipis, terutama daun-daun yang muda. Nah, untuk menanggulangi si hama bekicot itu sobat bisa menggunakan nematosida seperti furadan misalnya. Furadan itu seperti ini sobat ya, ini cara penggunaannya bisa ditaburkan aja di media tanamnya, di atasnya sekitar tanamannya. Nanti si bekicot itu akan mati jika terkena si furadan ini. Kemudian ada kadang itu ada hama ini ya sobat ya, kutu daun, seperti kutu daun itu sobat bisa menggunakan insektisida seperti desis misalnya ataupun rizotin. Nah, untuk hamanya sepengalaman saya cuma itu aja sobat ya untuk Sansevieria ini. Jadi sangat minim hama. Nah, jadi untuk merawat Sansevieria ini bisa dibilang sangat mudah ya sobat ya. Serta perbanyakannya juga sangat mudah. Jadi sobat mungkin bisa mencoba menanamnya di rumah, mungkin coba-coba dulu untuk tanaman Sansevieria yang murah-murah dulu. Nanti jika sobat sudah ketemu ininya, sudah ketemu celahnya, nah sobat bisa membeli tanaman-tanaman Sansevieria yang lebih mahal atau yang lebih ada harganya lagi. Nah, mungkin itu aja sobat ya untuk video kali ini tentang bagaimana cara merawat tanaman Sansevieria, terutama untuk sobat yang masih pemula atau yang baru mau menanam Sansevieria. Nah, mungkin sekian dulu ya sobat ya untuk video kali ini. Jika di antara sobat ada yang ingin menanyakan, mungkin bisa langsung tulis di kolom komentar, atau sobat ada yang ingin menambahkan juga bisa langsung tulis di kolom komentar. Jadi kita sharing-sharingnya aja di sini, kita sama-sama belajar dan berbagi pengalaman. Nah, sekian dulu untuk video kali ini. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video-video yang lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.